Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, memang kami adalah milik-Mu. Engkau Tuhan kami. Engkau pencipta kami. Engkau pemilik kami. Sesungguhnya kami aman dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau berkenan menjadi Bapa kami karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami pada hari ini untuk lebih mengerti siapa Tuhan Yesus yang kami percaya. Sehingga kami boleh betul-betul memahami betapa cinta-Mu, betapa berharganya anugerah-Mu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan kembali menuntun kami, mengajar kami, mengoreksi kami. Dan dengan kekuatan dari Tuhan, kami terus boleh bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, tolonglah kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan apa yang kita sudah pelajari bersama berkaitan dengan pengakuan iman rasuli. Sekarang kita sudah masuk ke yang ketiga, saudara ya. Jadi ada yang pertama dan ada yang kedua, saudara-saudara yang baru datang kali ini dan yang tidak ikut yang pertama sama yang kedua, saya akan ringkas sedikit gitu. Seluruhnya mestinya ada 5 seri, nanti kita akan lihat kapan yang 2 terakhirnya, ya saudara ya. Nah, kita hari ini kita bicara tentang Tuhan Yesus dan minggu depan kita akan belajar mengenal Allah Roh Kudus. Mari saudara kita lihat terlebih dahulu. Yang kemarin kita atau yang pertama kita belajar tentang aku percaya, dan yang kedua kita belajar kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan hari ini kita belajar yang kuning itu, semuanya tentang Tuhan Yesus. Saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa pengakuan iman rasuli ini adalah ringkasan dari seluruh Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Maka pemilihan kata-katanya itu dilakukan dengan teliti dan setiap kata itu ada artinya. Makanya saudara, kalau aku percaya, kita sudah bahas kebaktian yang dulu yang pertama, lalu kemudian yang kemarin, yang kedua adalah kepada Allah Bapa. Saudara bisa bayangkan yang untuk Tuhan Yesus lebih banyak ya. Jadi ini kira-kira kita nanti selesai pembahasan ini ya sekitar jam 12 siang atau jam 2 begitu. Mari kita akan lihat bersama-sama, saya coba ringkas dulu ya saudara yang lalu. Kita belajar yang pertama tentang aku percaya, bahwa kenapa pakai kata aku, karena kepercayaan kita kepada Tuhan sifatnya harus pribadi, itu yang diminta. Tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh kata orang. Semuanya harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka pada saat kita percaya itu ada isinya. Isinya adalah seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat kita bilang aku percaya, seharusnya saudara dan saya sudah belajar firman Tuhan baik-baik dan saudara tidak asal bunyi, tidak asal bicara dan betul-betul menghayati apa yang kita katakan dari setiap kata. Lalu kemarin kita sudah belajar tentang Allah Bapa, yaitu pencipta Khalik langit dan bumi itu. Dan dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Sebagai pencipta, dia yang menentukan tujuan, dia yang menentukan aturan main. Ingat itu ya. Sehingga saudara dan saya harus hidup berdasarkan aturan main dan tujuan Sang Pencipta. Kalau tidak, maka saudara dan saya menjadi ciptaan yang tidak ada gunanya. Kita sudah belajar dari Roma 3. Kalau saudara dan saya mau ada gunanya, maka pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah dengan tujuan supaya saudara dan saya kembali menjadi manusia yang berguna. Dan jangan lupa bahwa saudara dan saya adalah
miliknya, karena kalau dia pemilik maka saya adalah miliknya. Maka seluruh keberadaan, bahkan bukan hanya saya tapi seluruh ciptaan yang lain, apapun yang ada di dalam dunia ini dan segala isinya adalah milik dari Sang Pencipta. Oleh karena itu saudara dan saya statusnya di dalam ikatan perjanjian, dia sebagai tuan dan kita sebagai hamba, kita itu hanya berstatus sebagai pengelola. Jadi kalau yang namanya pengelola nggak ikut punya, betul ya saudara ya? Tapi karena kita ini adalah anaknya, maka harus punya rasa memiliki. Betul kan ya? Karena ini ujung-ujungnya punya siapa? Punya bapak saya. Begitu. Jadi harus ada rasa memiliki dan juga ada tanggung jawab, begitu ya, yang harus kita kerjakan, kewajiban sebagai pengelola yang baik. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya, bahwa kalau saudara dan saya ini sudah memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, maka seharusnya itu kita jadi memiliki pemahaman yang benar tentang diri saya. Dan sehingga si saya ini tahu bagaimana bersikap dengan benar terhadap Allah. Itu yang seharusnya. Makanya saya pakai satu kalimat yang kalau kita kenal Allah dengan benar, maka kita kenal diri dengan benar. Kalau kita kenal diri dengan benar, maka kita menjadi orang yang tahu diri, gitu ya. Jadi makanya kenapa ada orang yang tidak tahu diri, karena dia tidak kenal diri. Kenapa tidak kenal diri? Karena dia tidak kenal Allah dengan benar. Itu tuh ada urutannya tuh, gitu kan ya. Nah, oke. Nah, jadi saudara, sekarang kita lihat ya, contoh-contoh di Alkitab secara praktis tentang orang-orang yang kenal Allah dengan baik, kenal diri dan tahu diri. Yang pertama, saudara, kita melihat tentang Sadrah, Mesah dan Abednego dan Daniel. Kalau saudara perhatikan soal Daniel, saudara ya, kita lihat di Daniel pasal 6, kalau saudara buka di sana, itu Daniel saudara tidak disukai oleh rekan-rekannya, jadi ada yang iri terhadap Daniel gitu ya, karena dia sebagai garam dan terang betul-betul berfungsi di situ, baik di dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupannya, dalam relasinya dengan Tuhan dan sesama. Orang-orang tidak suka. Lalu ada orang yang berusaha menjatuhkan. Yang menarik saudara kalau kita perhatikan bahwa pada saat mereka berusaha untuk menghancurkan itu Daniel, di ayat yang ke-6 saya bacakan ya, Daniel 6 ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Jadi pada waktu dilihat cara kerjanya, keprofesionalannya, semuanya bersih dia. Beres kerjanya, luar biasa. Dia sampai nggak ada bisa mencari kesalahan dari Daniel. Lalu dia katakan, kecuali, dia bilang, dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi lalulah mereka melihat bahwa Daniel ini orang yang beres di dalam pekerjaannya, dia juga beres di dalam relasinya dengan Allah dan sesama. Lalu dia katakan, sekarang kita serang aja di dalam ketaatannya kepada Allah, dalam ibadahnya kepada Allah. Dibuat aturan, kalau dia tetap kelihatannya berdoa kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Saudara, pada waktu Daniel mendengar itu, saudara lihat ayat 11. Ini yang penting saudara kita perhatikan sikap orang yang tahu diri. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Perhatikan kalimat ini. Seperti yang biasa dilakukannya. Ancaman-ancaman itu sama sekali tidak mengganggu dia. Tidak membuat dia lalu terus berpikir, aduh doa enggak ya, doa enggak ya, doa enggak. Enggak saudara, sama sekali tidak terganggu. Orang yang tahu diri, dia teguh, dia tahu dengan jelas alasan kenapa dia percaya dan tetap percaya. Maka dia berdoa seperti biasanya. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kalau saudara perhatikan, mereka juga sama disudutkan, diancam. Kalau tetap mereka menyembah Allah dan tidak mau menyembah patung raja, maka mereka akan dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Saudara, jawaban dari Sadrah dan Mesah dan Abednego, dia percaya betul Allahnya adalah Allah yang berdaulat. Betul Allahnya adalah Allah yang maha kuasa. Dan tidak akan sulit dan sangat mudah sekali bagi Allah untuk mengeluarkan mereka dan menyelamatkan mereka dari dapur perapian itu tanpa cedera sedikit pun. Tapi saudara perhatikan sikap orang yang tahu diri.
Dia katakan, kalau Allah mau, Allah bisa lepaskan saya dari dapur api itu. Tapi dia bilang, kalaupun Allah tidak lepaskan saya dari dapur api itu, saya tidak akan pernah menyembah patung ini. Saya tetap akan menyembah Allah. Dengan kata lain, saudara, orang yang mengenal Allah dengan benar, orang yang kenal diri dan tahu diri, kepercayaannya, keteguhannya, imannya kepada Tuhan tidak bergantung situasi dan kondisi. Biar pada saat dia senang, dia susah, dia sakit, tidak sakit, bagaimanapun situasi dan kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya, dia tahu dengan jelas tujuan dia hidup di dalam dunia ini, yaitu untuk memuaskan Tuhan. Selama itu bisa terjadi, dia nggak ambil pusing. Itu sama, saudara, dengan apa yang terjadi pada Elisabet dan Zakaria. Kalau kita perhatikan Elisabet dan Zakaria ini, mereka dikatakan orang yang benar. Kalau saudara lihat Lukas pasal 1. Lalu dikatakan di hadapan Tuhan mereka benar dan berusaha dalam hidupnya. Berusaha untuk tidak bercacat celah. Dia melakukan segala ketetapan firman Tuhan. Saya tahu mereka bukan orang sempurna, pasti jatuh bangun. Tapi mereka terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan di Lukas 1 ayat 25. Karena orang-orang pada waktu itu beranggapan atau memiliki satu pemahaman bahwa kalau orang tidak punya anak itu dikutuk oleh Allah. Makanya kalau saudara perhatikan di Lukas pasal 1 ayat 25, di situ dikatakan bahwa Elisabet dan Zakaria sadar betul bahwa mereka itu dianggap orang yang dikutuk oleh Allah. Makanya dikatakan di ayat 25, setelah dijanjikan Yohanes akan hadir atau anak akan diberikan kepada mereka, dikatakan, ia berkenan, perhatikan kalimat yang terakhir, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan siapa? Orang, bukan di depan Tuhan. Nah, jadi kita lihat, saudara, orang yang tahu diri, dia tidak akan hidup berdasarkan perkataan orang. Orang bilang kamu dikutuk, kamu gak punya anak, ngapain kamu terus setia sama Tuhan? Pasti kamu ada dosanya. Zakaria dan Elisabet tidak peduli. Dia hidup bukan berdasarkan kata orang, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan dia oke, dia oke. Karena dia tahu tujuan hidup mereka sebagai suami istri bukan punya anak, tapi untuk memuaskan Tuhan. Ada anak, tidak ada anak, yang penting mereka bisa memuaskan Tuhan. Maka pada waktu anak diberikan, namanya ditentukan oleh Tuhan, bajunya ditentukan oleh Tuhan, makanannya ditentukan oleh Tuhan, karirnya ditentukan oleh Tuhan. Mereka tidak terganggu. Mereka tidak merasa bahwa kalau gini Yohanes cuma numpang lewat aja dong. Semuanya Tuhan yang tentukan, sampai nama aja mesti Tuhan yang tentukan. Kita nggak bisa kasih nama sendiri. Tapi dengan itu, dia tahu hidup mereka adalah untuk Tuhan. Maka mereka didik anak ini juga adalah anak yang hidup untuk Tuhan. Sebelum ada Yohanes, fokusnya kepada Tuhan. Setelah ada Yohanes, tidak bergeser. Fokusnya tetap kepada Tuhan. Bukan kepada anak yang baru lahir ini. Walaupun mereka dikatakan memang senang dan ingin punya anak. Tetapi tetap fokusnya adalah kepada Tuhan. Seluruh keluarganya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi sekarang saudara, persoalannya adalah bagi saudara dan saya, setelah mengenal Allah dengan benar, maka seharusnya pertanyaannya adalah, apakah saya ini adalah seorang hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat? Pengelola yang oke bagi Tuhan, yang berguna, atau pengelola yang tidak berguna, atau pengelola yang merasa diri adalah pemilik dan menjadi hamba yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat bahwa kalau dikatakan kenal Allah dengan benar, kenal diri dengan benar, dan tahu diri, nah sekarang kita akan belajar tentang aku percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan, saudara, aku percaya kepada Yesus Kristus ini dikatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Saudara, saya harapkan kalau sambil saudara belajar dan setelah saudara belajar memahami arti dari pengakuan iman rasuli ini,
Saya anjurkan nanti kalau saudara menyatakan pengakuan iman rasuli ini lagi, jangan terlalu cepat. Supaya pada saat saudara mengatakan kata demi kata, nggak ada yang ngejar kok, nggak usah sampai kemana-mana, nggak usah buru-buru gitu ya. Jadi kata demi kata betul-betul diucapkan dengan satu penghayatan, pemahaman yang jelas. Aku percaya kepada Allah. Lalu ingat bahwa Bapa itu, sebutan itu seharusnya membanggakan saudara. Kok saya bisa jadi anaknya, kok saya bisa panggil dia Bapa? Allah, Bapa. Bapa saya tahu, tapi dia adalah Allah saya yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Gitu loh, dihayati saudara ya. Kalau dihayati tidak akan buru-buru bicaranya ya. Nah sekarang kita akan melihat tentang pernyataan yang berikutnya mengenai Tuhan Yesus ini. Itu berkaitan dengan kehistorisan sejarah dan juga berkaitan dengan juru selamat. Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kenapa saya katakan demikian? Saudara-saudara, pada saat yang pertama, kalau kita lihat, aku percaya kepada Yesus. Saudara lihat ini. Ada banyak orang yang namanya Yesus. Ya. Saya juga punya teman namanya Yesus, orang Brasil. Tapi pasti bukan Yesus yang diceritakan di sini. Karena nama Yesus ini ada artinya bagus. Jadi orang senang sekali punya nama Yesus. Atau orang tua memberi nama anaknya Yesus. Tapi ini harus jelas bagi orang Kristen, saudara dan saya. Ini Yesus ini bukan sembarang Yesus. Begitu loh. Ini adalah Yesus Kristus. Jadi saya sih anjurkan untuk menjelaskan baik kepada orang-orang yang belum memahami atau orang yang tidak percaya. Kalau saudara menyebut nama ini, kalau saudara tidak pakai sebutan Tuhan Yesus, karena ini kan berarti bukan sembarang Yesus nih, ini Tuhan ya. Saudara juga sebutkan Yesus Kristus. Dengan hormat, ingat ini bukan teman saudara. Karena saya suka dengar orang menyebut ini begitu enteng kayak temannya aja, nggak ada hormat sama sekali. Ingat ini Allah. Jangan lupa loh saudara ya. Jadi ini dia adalah Tuhan Yesus, dia Yesus Kristus. Artinya dia adalah juru selamat kita, dia adalah Mesias. Nah yang berikutnya saudara, dia adalah anak tunggal Allah. Apa maksudnya dia adalah anak tunggal Allah? Itu berarti bahwa dia itu unik. Cuman satu, nggak ada yang lain. Itu arti kata tunggal berdasarkan bahasa aslinya. Bahwa tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Pada waktu Allah menjadi manusia, itu ya yang disebut dengan inkarnasi, itu pada saat dia menjadi manusia 100%, pada saat yang sama dia tidak berhenti menjadi Allah 100%. Itu nggak ada di mana-mana saudara. Itu keunikan. Nah orang suka tanya begini, gimana bisa? Masa sih kok bisa satu pribadi yaitu Allah 100% dan pada saat yang sama juga manusia 100%. Saudara kita lihat Allah dalam berkomunikasi dengan kita tentu memperhatikan akal budi kita yang dia ciptakan. Tapi karena dia Allah, kita lihat juga ada hal-hal yang dikomunikasikan kepada kita melampaui akal kita. Bukan bertentangan dengan penalaran kita, dengan logika kita, tapi melampaui akal kita. Karena kita berbicara tentang Allah, kan dikatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Saudara bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah, betul kan ya? Tapi ingat ketidakmustahilan ini harus selaras dengan sifat dan karakter Allah. Maka Allah tidak bisa berbuat dosa, bukan maha kuasa artinya bisa melakukan apa saja, tidak bisa bertentangan dengan karakternya. Maka kita lihat apa susahnya bagi Allah untuk pada saat yang sama dalam satu pribadi, dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Karena apa? Karena yang akan dia gantikan adalah manusia yang berdosa. Kalimat yang selanjutnya dikatakan bahwa dia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kenapa penting sekali tentang keilahian dan kemanusiaan Tuhan Yesus ini? Kenapa? Yang berdosa, saudara dan saya adalah manusia. Yang harus dihukum adalah manusia. Kalau mau ada yang menggantikan menjadi substitusi, maka harus manusia lagi. Makanya kenapa Allah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Tapi kalau manusia saja, sama-sama manusia berdosa, sama-sama mesti dihukum, tidak bisa saling menggantikan.
karena sama-sama harus dihukum. Maka kita lihat bahwa dikatakan Allah ini dikandung daripada Roh Kudus, menyatakan kekudusan dia, keilahian dia. Kekudusan dia menyebabkan Allah atau Tuhan Yesus bisa menjadi pengganti. Itu yang pertama. Yang kedua, keilahiannya menyebabkan bahwa nilai atau penebusan ini bisa berlaku bagi semua orang. Darah Kristus cukup untuk menebus, penanggungan dia, penggantian dia, penebusan dia cukup untuk menanggung murka Allah bagi semua orang, dan sifatnya kekal. Dan nilainya kekal, karena dia Allah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Saudara, penting sekali kata ini, makanya sengaja dipakai kata anak darah Maria. Tidak perempuan Maria, saudara. Perempuan, anak darah itu perempuan, tapi perempuan belum tentu. Nah, itu dia. Jadi betul-betul bahwa dia dikandung daripada Roh Kudus. Yang berikutnya, saudara, dikatakan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa muncul nama ini Pontius Pilatus? Ini berkaitan dengan apa, saudara? Dengan bahwa fakta Tuhan Yesus, segala sesuatu tentang pribadi dan karya Tuhan Yesus, itu adalah fakta sejarah. Ini penting. Karena ada orang-orang dari sepanjang sejarah, dari satu zaman ke zaman yang lain, berusaha untuk menghancurkan kekristenan dengan mengatakan seperti ini. Kalau mau menghancurkan kekristenan, hancurkan Tuhan Yesusnya. Begitu Tuhan Yesusnya bisa dihancurkan, seluruh kekristenan akan hancur. Karena inti dari kekristenan, kalau kita lihat, adalah dari bagaimana pribadi dan karya Kristus ini. Kepercayaan kita, penebusan, kebangkitan, semuanya ada pada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ini hanya dongeng, bohong, semua bohong. Nah, makanya kita lihat di sini muncul kata Pontius Pilatus ini. Saya ingat pada satu kali, ada seorang kan yang menulis satu novel, betul ya? Yang judulnya adalah Da Vinci Code. Orang-orang Kristen terus baca novel itu, lalu ada filmnya lagi, sepertinya menceritakan sejarah penelitian, sampai lalu orang-orang lalu mulai meragukan. Wah, kok beda ya? Katanya Tuhan Yesus itu menikah dan punya anak, betul ya? Betul kan? Diceritakan di situ. Menikah, punya anak dan sebagainya, seperti manusia biasa. Wah, ini berarti bohong nih, bukan yang seperti itu. Saudara, pada waktu buku itu muncul, novel itu, ini novel, saudara, bukan fakta sejarah, ini novel, fiksi. Lalu ada seorang profesor dari satu universitas yang terkenal di Amerika. Dia mengajar, dia ahli sejarah, dia mengajar Injil Thomas, bukan Injil yang cocok dengan firman Tuhan, bukan. Karena dia bukan orang Kristen dan dia tidak suka kekristenan, dia tidak suka Tuhan Yesus. Cuman dia mau mengajarkan fakta aja sejarah. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Da Vinci Code ini dan orang ribut rame-rame mengatakan Tuhan Yesus itu menikah punya anak, lalu dia mengatakan, ini kayaknya dia buat satu pernyataan, ini kayaknya penulis novel itu satu-satunya orang di dunia yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu melahirkan atau menikah, melahirkan dan punya anak. Lalu dikatakan baca, belajar sejarah. Yang namanya Yesus yang dijelaskan, Yesus Kristus yang ada di sini, itu dia tidak pernah nikah dan dia tidak pernah punya anak. Setelah pada waktu seorang ahli sejarah lain yang berusaha untuk membuktikan semuanya itu, namanya kalau orang yang jahat ya ingin menghancurkan, dia akan cari dengan teliti karena tujuannya mau menghancurin. Dia pergi ke Israel, dia pelajari sejarah, dia segala macam, dia lakukan segalanya. Dan saudara, setelah dia lakukan itu, apa kesimpulannya? Dia buat film Ben-Hur. Film Ben-Hur ini adalah film yang diputar kalau di Amerika biasanya pada waktu Paskah dan Natal. Karena ini menyaksikan Tuhan Yesus di dalam sejarah sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau saudara nonton film ini, kita lihat itu sebenarnya pengakuan dari sang yang membuat film ini mengatakan, sesungguhnya setelah penyelidikannya, lalu dia melihat, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Saya yakin, saudara-saudara, di sepanjang sejarah ada yang akan mencoba meruntuhkan kesejarahan atau kehistorisan dari pribadi dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya yakin, karena ini adalah wahyu Allah, berasal dari Allah yang tidak akan pernah salah. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Maka kapanpun, sepanjang zaman, dari sekarang sampai selama-lamanya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini pasti benar dan tidak ada salahnya. Saudara, biasanya yang tidak diterima
oleh orang tidak percaya atau ahli sejarah seperti profesor wanita itu. Mereka mengakui sejarahnya, itu nggak ada salah. Tapi biasanya pemaknaan dari Allah itu yang mereka nggak terima. Karena itu kan dari Allah yang mengatakan ini Yesus ini yang manusia ini adalah bukan sembarang manusia, adalah Allah yang menjadi manusia, adalah juru selamat seluruh umat manusia. Itu yang biasanya ditolak oleh mereka. Pemaknaannya, karena itu wahyu langsung dari Allah, dengan kelahiran baru saudara dan saya dimungkinkan bisa menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu karya ilahi. Ya, tapi yang penting adalah ini fakta sejarah. Kita bukan percaya pada dongeng. Ini betul-betul terjadi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu betul-betul terjadi dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu betul-betul terjadi. Nah, sekarang saudara pertanyaannya, kenapa lalu ada Pontius Pilatus? Ini selain itu, saudara lihat ini. Mari saya ajak saudara buka ulangan itu. Ulangan 27. Ulangan 27 ayat yang ke-26. Dikatakan bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa itu terkutuk, gitu ya. Artinya tidak diperkenan. Makanya di Ulangan 27 ayat 26 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatannya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Itu kata orang yang dikutuk adalah orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, kebiasaan pada waktu itu atau apa yang dicoba dikomunikasikan oleh Allah kepada umatnya pada waktu itu, bahwa kalau ada orang yang tidak diperkenan oleh Allah, saudara perhatikan sekarang Imamat 13. Imamat 13 ayat 46. Imamat 13 ayat 46. Kita baca sama-sama ya. Imamat 13 ayat 46, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Jadi kalau umat Allah, mereka diperkenan Allah, mereka tinggal di dalam kompleks perkemahan. Tetapi pada saat mereka dikatakan tidak berkenan, lalu mereka itu diasingkan. Itu intinya secara makna teologisnya, saudara, bahwa orang yang tidak diperkenan oleh Allah itu terputus hubungan dari Allah. Itu yang mau diajarkan, gitu ya. Nah, makanya kita lihat, saudara, kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal yang ke-24. Coba kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Injil Lukas 24 ayat ke-7, maka ini kita lihat dikenakan kepada Tuhan Yesus karena dia menanggung kutuk buat saudara dan saya, menanggung murka Allah buat saudara dan saya. Maka di Lukas 24 ayat 7 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lihat, ke tangan orang-orang berdosa. Maka betul-betul Tuhan Yesus itu diadilinya oleh orang yang bukan umat Allah. Maka muncul Pontius Pilatus ini. Jadi selain untuk menyatakan kehistorisan dari Tuhan Yesus dan juga betul-betul untuk menjelaskan bahwa dia ini memang menanggung kutuk bagi saudara dan saya. Lalu yang selanjutnya dikatakan dia disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ini artinya bahwa secara teologis bahwa Tuhan sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu menanggung murka Allah itu tuntas. Betul-betul menggantikan saudara dan saya. Semua yang saudara dan saya harus tanggung, tuntas dia bereskan. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan, datangan saya ke dunia ini adalah untuk melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Dan betul-betul dia beres menyelesaikan semua ini. Sehingga pada waktu dia bangkit, betul-betul dia adalah bangkit sebagai Mesias yang sejati. Saudara perhatikan kalimat kata-kata ini. Coba saudara bayangkan kata-kata ini. Disalibkan. Ini nggak enteng, saudara. Ini bukan hanya sekadar salib. Kalau dari salibnya sendiri itu adalah penderitaan fisik, begitu ya. Itu yang betul-betul sangat menyakitkan dan mengerikan. Tapi ini sekarang dibarengi dengan sebenarnya dia lagi menanggung kutuk. Dia dinyatakan tidak berkenan kepada Allah. Itu jauh lebih mengerikan dari sakit fisik. Lalu dikatakan mati, dikuburkan, turun kerajaan maut. Ini kerajaan maut untuk selama-lamanya terpisah dari Allah. Kalau saudara ingat orang kaya dan Lazarus, waktu orang kaya menyadari bahwa dia menghadapi ini kerajaan maut untuk selama-lamanya, saudara dia sadar buat dia itu yang tadinya dia nggak peduli sama sekali,
Karena dia terus memikirkan kenikmatan dunia. Setelah mati dia sadar betul-betul ini sangat mengerikan. Dia tahu tidak ada harapan bagi dia. Yang tadinya dia nggak peduli, lalu dia mohon kepada Abraham, suruh Lazarus terus, kasih tahu keluarganya, kasihan. Mereka jangan sampai mereka menghadapi apa yang saya alami. Jadi dengan kata lain, ini begitu serius, itu begitu mengerikan. Saudara, jangan ucapkan ini dengan enteng. Dan sekarang kita lihat, itu semua dijalani oleh Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Sampai saudara dan saya itu nggak usah ngalaminnya lagi. Betapa leganya. Betapa ini seharusnya membuat saudara merasa terbebas. Dan Tuhan, terima kasih. Terima kasih, saya nggak tahu diri ini. Saya tidak layak ini. Berkenan Tuhan selamatkan dengan anugerah yang begitu luar biasa. Sampai Allah datang sendiri untuk ngeberesin ini. Sampai Allah rela datang sendiri untuk melakukan ini semua buat saya yang tidak tahu diri ini. Seharusnya kita syukuri ini semua. Dan lalu dikatakan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat signifikan, menuntaskan seluruh apa yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Kenapa? Saudara, kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 maksud saya, kurang satunya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Apa bedanya kebangkitan Lazarus atau orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Kalau kebangkitan Lazarus merupakan satu tanda mukjizat yang dilakukan, yang dimana Lazarus diberi kesempatan untuk hidup lagi, tapi nanti dia mati lagi. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang sifatnya kekal dan memiliki signifikansi, yaitu menjadi penebus yang telah mengalahkan maut, sehingga saudara dan saya betul-betul tampil sebagai orang yang ditebus dan tidak dikalahkan oleh maut lagi. Nah, itu penting saudara ya. Yang berikutnya kita lihat kata Roma 8 ayat 37 mengatakan, ini kebangkitan ini seharusnya ini memberikan satu keteguhan kepada kita. Saudara, saya ingin kita ajak baca Roma 8 ayat yang ke-37 saja. Roma 8 ayat 37. Saudara, perhatikan bahwa saudara dan saya pada saat kita ditebus itu kita tetap ada di dunia ini, gitu ya. Memang sih enaknya sih begitu terima Tuhan Yesus langsung mati atau diangkat naik ke sorga, itu enak tuh ya. Jadi udah beres deh ya, terima Tuhan Yesus, naik ke surga Tuhan Yesus, lalu kemudian diangkat. Tapi kenyataannya saudara dan saya masih tinggal di dunia ini. Berarti kita masih tetap harus berhadapan dengan realita kehidupan, tapi sekarang bedanya apa? Kalau dulu kita ikut saja, tapi sekarang kita sudah jadi anak Tuhan, jadi ciptaan yang baru, yang fokusnya adalah buat nyenengin Tuhan. Nah sekarang tentu saja kita harus mengantisipasi konflik dan kita hidup tetap di dalam dunia yang tidak ideal dengan segala hal yang enak dan tidak enak yang bisa terjadi pada diri saudara dan saya. Makanya, saudara lihat ini, orang Kristen harus mengantisipasi ini. Ini yang menyatakan tidak benar pengajaran yang mengatakan kalau jadi orang Kristen semua hidup aman, tentram, damai selama-lamanya dan tidak pernah lagi susah. Salah itu. Saudara lihat ini, di dalam Roma 8 ini dikatakan di ayat 35-nya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan kata-kata selanjutnya, penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Berarti apa? Saudara dan saya tidak lepas dari ini semuanya. Dan ini semua bisa terjadi pada diri anak-anak Tuhan. Nah, tapi dikatakan di ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena apa? Di situasi kondisi enak atau tidak enak, tetap kita adalah manusia yang berguna bagi pencipta kita. Kita tetap dinilai oleh Tuhan sebagai manusia yang hidup sesuai dengan tujuan penciptaan. Bukan manusia yang tidak berguna. Makanya kenapa akhirnya detik-detik hidup kita di dalam menghadapi situasi kondisi yang berubah-ubah, yang enak apa tidak enak, tetap saudara dan saya detik-detik itu memiliki nilai yang kekal dan tidak terhingga. Sehingga saudara dikatakan betul pemenang itu betul-betul saudara di tengah situasi yang bagaimanapun juga
Makanya kenapa Paulus mengatakan semuanya tetap sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Nah, ini yang harus kita sadari. Yang berikutnya, saudara, kita lihat. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa maksudnya? Naik ke sorga. Itu berbicara tentang kepastian. Mari kita lihat Yohanes 14. Ayo saudara, kita lihat Yohanes 14. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, itu dikatakan demikian. Kita baca ayat yang kedua saja, saudara. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa di rumah Bapakku, Tuhan Yesus bilang, dikatakan kepada murid-muridnya di ayat 1, jangan gelisah, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lihat ini, saudara. Kultur atau budaya orang Yahudi mirip dengan orang Tionghoa. Pada waktu saya ke China, lalu saya lihat ada satu kompleks, ada rumah besar dikelilingi rumah-rumah kecil. Lalu saya nanya, ini kenapa begini? Ini rumah siapa aja? Lalu yang mengantarkan saya mengatakan, ini tadinya hanya rumah gede ini aja nih yang di tengah, Bu, katanya. Ini rumah satu keluarga yang punya anak laki-laki dan perempuan. Pada waktu anak perempuannya menikah, itu dibawa keluar oleh suaminya. Tapi pada waktu anak-anak lakinya menikah, dikatakan, lalu dibuatkan rumah-rumah kecil karena si pengantin perempuan atau istrinya dibawa masuk. Lalu akhirnya dibuatkan rumah itu dikelilingi dekat atau kamar-kamar kecil yang saya lihat itu di situ ya, yang apartemen kecil seperti begitu ya, yang nempel betul-betul attach ke rumah yang besar itu. Nah, budaya Yahudi juga mirip seperti itu. Makanya kenapa saudara Tuhan Yesus memakai ini untuk mengajarkan. Dia katakan, kan kita ini pengantin perempuan Tuhan Yesus, betul ya? Betul apa ngaku-ngaku nih? Kita pengantin perempuan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus kan mempelai lelaki kita, betul kan ya? Nah, sekarang kita lihat Tuhan Yesus bilang begini, saya pulang, saya ke rumah Bapak. Saya sediain tempat bagimu. Ntar saya balik lagi. Saya jemput kamu, nanti saya bawa ke tempat ini. Saudara, ini yang ngomong bukan laki-laki gombal nih. Ya. Ini Tuhan Yesus. Berarti pada waktu dia bilang, saya pergi, saya sediakan tempat, saya balik lagi jemput kamu, itu pasti. Itu merupakan satu jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tapi sekarang persoalannya, saudara, kalau kita ini pengantin perempuan, saya jadi ingat pada waktu saya tanya sama seorang pegawai spa tentang pekerjaannya dan sebagainya. Lalu tiba-tiba dia ngomong begini, Bu, tahu nggak? Ada orang katanya yang pernah tinggal di hotel ini 1 bulan, lalu masuk ke spa ini tiap hari. Saya bilang, sebulan? Tiap hari masuk spa ini, kenapa? Soalnya hotelnya aja, hotel bintang 5, dan lalu saya tahu berapa banyak yang harus dia keluarkan ongkos untuk semua itu. Lalu dia bilang, dia pengantin perempuan calon. Jadi, dia ingin betul-betul cemerlang rupanya, nanti pada waktu hari pernikahan. Jadi kebayang saudara, dia tinggal di situ, tiap hari dia masuk spa, dia dimasukin ke susu jadi sereal, dia masukin ke air yang rempah-rempah jadi sop, wah dia dibalur, diapain, segala macam. Pokoknya tujuannya dia rela lakukan itu semuanya untuk supaya nanti pada hari pernikahan dia tampil cemerlang. Padahal belum tentu itu laki-laki setia apa benar enggak. Kalau mempelai perempuan dunia ini sampai rela begitu rupa, bukankah saudara dan saya seharusnya dalam mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Setelah apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya, dan kita tahu dia bukan mempelai laki-laki yang gombal, yang asal ngomong, yang tidak menepati janji, tapi dia yang begitu mengasihi kita dan yang telah menanggung murka Allah buat saudara dan saya. Masa sih saudara nggak rela untuk lakukan apa aja buat dia? Masa sih kita nggak rela untuk diapakan saja demi untuk kemuliaan namanya?
Apakah yang saudara dan saya lakukan sekarang ini untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai perempuan yang nanti pada saat mempelai laki-laki itu datang, pada saat Tuhan Yesus itu datang, betul dia datang sebagai mempelai laki-laki dan sebagai hakim, tapi dia datang dan mengatakan kepada saudara dan saya, marilah kepadaku, hei hambaku yang baik dan setia. Kita didapati menjadi hamba-hamba yang berguna. Kita didapati menjadi pengelola-pengelola yang bertanggung jawab. Yang menyadari posisi kita. Sehingga akhirnya saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tahu kita tetap adalah manusia. Manusia yang punya tujuan, yaitu tujuan ilahi. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seperti Yusuf saudara, di tengah segala turun naik kehidupannya, enak gak enak kehidupannya, Yusuf tahu pada saat orang-orang di sekitarnya memikirkan hal yang jelek tentang dia, mereka rekakan semua berjalan tidak ideal, tapi dia tahu dia ada aman di dalam tangan Sang Penciptanya yang tahu dia harus kemana, dia mau kemana, dan terus terlibat untuk menjadikan Yusuf manusia yang berguna di dalam tangan Allah. Saudara mau menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang telah melakukan semuanya ini buat kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah menggantikan kami. Pada saat kami masih tidak tahu diri, pada saat kami masih memberontak terhadap Engkau, Engkau telah menggantikan kami. Engkau memberi jaminan. Dan sekarang Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau pasti kembali untuk menjemput kami. Ya Tuhan, siapa kami sampai Engkau rela lakukan segalanya yang begitu luar biasa buat kami yang kecil ini, yang tidak layak ini. Ampuni kami kalau kami tidak memahami anugerah ini selama ini. Sehingga kami mengaku anak Tuhan, tapi hidup kami jauh dari kehidupan seorang anak Tuhan. Kami tidak memikirkan tentang Allah. Kami tidak berpikir tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan dalam tiap detik yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami. Kami butuh kekuatan dari Tuhan untuk mempersiapkan diri kami. Tuhan rela kami sekarang, lakukanlah apa. Seperti Paulus, aku rela menjadi apa dan siapa saja demi Injil Kristus. Demi kemuliaan Tuhan. Pakailah kami ya Bapa. Pakailah kami menjadi hamba-Mu. Pakailah kami menjadi alat-Mu. Dan tolong kami untuk mempersiapkan diri. Menjadi mempelai perempuan yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Menjadi pengelola yang baik. Hamba yang baik dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.